Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang fungsi kuadrat. Perhatikan grafik berikut. Kemudian kita cari nilai daripada F2, kemudian F inverse, min 3. Kemarin kita sudah bahas tentang fungsi linear. Kalau sekarang fungsi kuadrat, maka bentuk seperti F, kemudian ada pangkatnya min 1 adalah bukan hal yang asing lagi buat kalian ya. Bahwa itu adalah bentuk inverse. Ini adalah inverse-nya. Adalah kebalikannya. Maka F2 dari grafik berarti kita mencari pasangan daripada nilai 2 di sini. Dia punya pasangan berapa daripada grafik ini? Dia di sini ya. Maka F2 di sini akan bernilai sama dengan 3. Lalu inverse-nya apa? Inverse adalah kebalikannya. Berarti F inverse ini berarti kita melihat sumbu Y terlebih dahulu. Kalau Y-nya adalah min 3, berarti kita lihat F inverse min 3, berarti kita lihat min 3 di sini. Dia punya pasangan siapa? Lihat nilai X untuk min 3 berapa? 5. Apakah hanya 5 saja? Lihat sebelah sininya, sebelah kiri dan kanannya, dia juga punya nilai adalah min 2. Maka F inverse bisa untuk min 3 bisa bernilai 2, yaitu bisa 5, bisa pula min 2. Maka kasus tersebut F2 ditambah F inverse min 3 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8 atau sama dengan 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Maka nilai ini adalah 1 atau 8. Mudah ya? Perhatikan grafik yang ada di sana. Kita mau mencari daerah asalnya. Apa daerah asal? Berarti kita melihat sumbu. Betul, kita lihat sumbu X-nya. Dia berjalan dari di sini ada min 4 hingga kalau di sini ada panah berarti dan seterusnya. Maka X ini, lihat di sini adalah bulatan penuh, maka daerah asalnya atau yang biasa kita sebut sebagai DF-nya adalah sama dengan X, sedemikian sehingga X-nya lebih besar sama dengan min 4. Karena dimulai dari min 4 ya, ada sama dengannya karena dia bulatannya adalah bulatan penuh. Untuk X-nya adalah anggota bilangan real. Di samping, tentukan daerah hasil dari grafik tersebut. Kalau tadi kita menentukan daerah asal, sekarang kita menentukan daerah hasil. Yang harus selalu kita ingat adalah dalam diagram kartesius, daerah asal, daerah hasil itu berhubungan dengan sumbu apa? Betul sekali, berhubungan dengan sumbu Y. Maka untuk mencari daerah hasil, maka yang kita analisis adalah sumbu Y-nya. Lihat dari angka berapa sampai angka berapa kurva itu memenuhi sumbu Y-nya. Kita bisa lihat dari sana ya, mulai dari 0 hingga 9. Maka daerah hasilnya atau RF-nya di sini adalah Y sedemikian sehingga Y-nya antara 0 hingga 9. Kita lihat apakah ada sama dengannya. Lihat bulatannya. Betul, ada sama dengannya ya. Baik 0 maupun 9. Untuk Y anggota bilangan real.
Daerah asal dari grafik fungsi. Kalau di sini daerah asalnya, ingat fx di sini kita bisa menuliskan dalam bentuk y ya. Maka di sana kita bisa menuliskan bahwa y itu sama dengan x kuadrat plus 1. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang mau kita cari adalah daerah asalnya. Kalau daerah hasil berhubungan dengan Y, kalau daerah asal berhubungan dengan siapa? Betul, berhubungan dengan X. Maka kita cari nilai X-nya. Kita lihat dari fungsi ini, kita cari X sama dengannya. Y min satunya pindah dulu ya, plus satunya pindah dulu jadi min 1 sama dengan X kuadrat. Maka X di sini adalah akar dari Y min 1. Plus minus akar Y min 1. Baru setelah itu kita masukkan nilai daripada Y yang ada di sini. Kita ambil ujung-ujungnya saja. Yang harus kita nanti lihat adalah ada atau tidak sama dengannya. Sekarang kita masukkan dulu nilai daripada Y-nya untuk mendapatkan nilai X. Di sini bahwa nilai yang pertama Y sama dengan 5. Y sama dengan 5, maka X-nya sama dengan berapa? Plus minus akar, Y-nya kita ganti 5 min 1 berarti sama dengan plus minus akar 4 atau sama dengan plus minus 2. Selanjutnya, kita buat yang Y sama dengan 10. Maka di sini X-nya sama dengan plus minus akar 10 min 1, yaitu plus minus akar 9, sama dengan plus minus 3. Lalu bagaimana menentukan daerah asalnya kalau angka titik-titiknya kita sudah dapatkan? Untuk menentukan daerah asalnya lebih mudah kita menggunakan garis bilangan. Garis bilangan, ingat, dalam membuat garis bilangan, angka yang terkecil dulu yang kita tuliskan, yaitu min 3. Kemudian ada angka min 2. Kemudian ada angka 2 dan angka 3 di sini. Dari mana ini berasal? Ini ya, ini ada 2 dan min 2. Sedangkan yang plus minus 3 artinya kan 3 dan min 3. Kita buat garis bilangan di sini. Yang memenuhi berarti adalah angka-angka ini yang di sini. Harus hati-hati yang tadi seperti Bu En katakan pada bulatan penuh dan bulatan kosongnya. Karena 5 ini ada sama dengannya, maka yang berhubungan dengan 2 dan min 2 haruslah bulatan penuh. Sedangkan yang berhubungan dengan 10 di sini yang menghasilkan nilai X-nya 3 dan min 3, karena tidak ada sama dengannya, maka bulatannya adalah bulatan kosong. Sekarang kita menentukan bagaimana daerah asalnya. Jadi kesimpulannya adalah daerah asalnya atau DF-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya antara min 3 hingga sama dengan min 2 atau X-nya antara 2 sama dengan 2 hingga 3 untuk X anggota bilangan real. Fx. Kalau di sini kita bisa buat bahwa dia ini adalah Fx. F ini kita tuliskan sebagai Fx. Fx sama dengan 2x min x kuadrat. Jika daerah asalnya dia punya df, yaitu x sedemikian sehingga x-nya lebih kecil daripada 3, x anggota bilangan real. Nah, di sini kita buat sketsanya, sketsa grafik. Ingatkah kalian bagaimana cara membuat sketsa grafik daripada fungsi kuadrat? Ini adalah fungsi kuadrat karena bentuknya yaitu berupa ax kuadrat plus bx plus c. Di sini adalah fungsi kuadratnya. Nah, bagaimana langkahnya?
membuat fungsi sketsa grafik fungsi kuadrat, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah 1. Kita mencari titik potong terhadap sumbu, baik X ataupun Y. Titik potong terhadap sumbu X, misalkan kita ambil sumbu X dulu, artinya apa? Bahwa Y-nya yang sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, maka 2X min X kuadrat ini sama dengan 0. Maka kita cari nilai X-nya di sini, X-nya bisa keluar ya, kita faktorkan. Tinggal 2 min X sama dengan 0, yang artinya bahwa X di sini sama dengan 0, sedangkan X di sini sama dengan 2. Dari mana? 2 min X sama dengan 0, artinya 2 sama dengan X. Maka di sini kita mendapatkan 2 buah titik yang memotong sumbu X. Kalau kita gambar, ada 2 buah titik yang seperti ini. Selanjutnya, karena kita hanya membuat sketsanya saja, kita cukup menganalisis dia menghadap ke atas atau ke bawah. Bagaimana cara kita menganalisis apakah dia menghadap ke atas ataukah dia menghadap ke bawah? Dari mana analisis itu berasal? Betul, nilai A-nya ya. Berapa nilai A-nya? Nilai A adalah koefisien daripada X kuadrat. A adalah koefisien daripada X kuadrat. Karena A-nya sama dengan min 1, artinya bahwa A-nya ini lebih kecil dari 0, maka grafiknya harus menghadap ke bawah. Selanjutnya, karena dia punya daerah asal yang ditentukan, yaitu daerah asalnya adalah X-nya lebih kecil daripada 3. Kita tentukan dulu bahwa X-nya ini harus sama dengan, kalau sama dengan 3 nilainya berapa? Kalau X-nya sama dengan 3, maka nilai Y-nya ini adalah 2 kali 3 min 3 kuadrat sama dengan 6 min 9 sama dengan min 3. Artinya ada titik yang melalui kurva ini adalah 3, min 3. Kalau kita buat dalam grafiknya ada titik ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini. Ingat, karena menghadap ke bawah, kita tinggal membuat kurva yang menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah sketsa grafik yang dimaksud, di mana daerah asalnya, yaitu X-nya harus lebih kecil daripada 3. Maka di sini bulatannya penuh ya. Lebih kecil sama dengan 3. Dan dia menghadap ke bawah serta memotong di 2 buah titik ini. Ini sudah cukup untuk membuat sketsa grafik dari fungsi yang dimaksud. Selanjutnya, yaitu diketahui fungsi, kemudian grafik itu memotong di sumbu koordinat apa, gitu ya. Nah, ingat sumbu koordinat itu apa? Yaitu yang pertama, dia memotong sumbu X. Dan yang kedua, yaitu dia memotong sumbu Y. Apa artinya? Ketika dia dikatakan memotong sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Ketika dikatakan bahwa dia memotong sumbu Y, artinya X-nya yang sama dengan 0. Kita lihat memotong sumbu X di sini ketika Y-nya sama dengan 0. Maka fungsi kuadratnya bisa kita tuliskan bahwa di sana Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Kita buat Y-nya yang sama dengan 0. Kita buat seperti ini. Sama dengan 0. Setelah itu kita apakan? Betul, kita faktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini. Ini ada X, kemudian ini 5.
2 perkalian menghasilkan 10, yang dijumlah menghasilkan min 7, maka ini min dan ini min. Maka di sini kita bisa mengartikan bahwa X min 2 sama dengan 0, artinya X sama dengan 2, atau X min 5 yang sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Maka di sini kita dapat titik koordinatnya yaitu 2,0 atau 5,0. Sekarang, kalau X-nya sama dengan 0 di sini, artinya apa? Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Kita ubah nilainya, X-nya kita ganti dengan 0. Ini 0, kemudian ini juga 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 10, kita dapat koordinat adalah 0,10. Sekarang dari sini kita cek. Kita cek siapanya? Betul, kita cek adalah daerah asalnya. Daerah asal hanya 1 sampai 6. Artinya apa? X yang memenuhi hanya 1 sampai 6. Kita lihat X-nya apakah ini memenuhi? Memenuhi ya. Apakah X di sini memenuhi? Tidak memenuhi. Maka artinya bahwa grafik tersebut memotong pada koordinat yaitu 2,0 atau 5,0. Di sini dan ya. Dan 5,0. 2,0 dan 5,0. Kita disuruh menganalisis grafik fungsi kuadrat yang ada di gambar ini. Kita disuruh mencari kira-kira nilai A-nya, A, C, dan D-nya ini berapa. Ingat kalian dengan bentuk yang ini bahwa grafik ini seperti apa? Dia menghadap kemana? Menghadap ke bawah. Berarti artinya apa? A-nya harus kurang dari 0. Dari grafik ini ya, bahwa ketika dia menghadap ke bawah, maka fungsi kuadrat itu artinya A-nya harus kurang dari 0. Selanjutnya, apakah dia memotong sumbu X di sini? Tidak, karena dia tidak memotong, artinya dia melayang. Kalau melayang itu, dia punya arti apa? Bahwa D-nya ini kurang dari 0. Selanjutnya nilai C. Nilai C ini terbentuk ketika apa? X-nya sama dengan 0. C ini terbentuk ketika nilai X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 artinya apa? Dia memotong sumbu Y. Nah, dia memotong sumbu Y di sini. Kalian tahu apa artinya di sini? Kalau daerah wilayah sini artinya Y-nya positif. Sedangkan kalau di bawah artinya Y-nya apa? Negatif ya. Maka bisa diartikan bahwa nilai C-nya ini juga kurang dari 0. Mudah ya? Selanjutnya, ada grafik fungsi kuadrat seperti ini, di mana dia memotong sumbu X di 2 titik. Kita ingat-ingat lagi kasus yang tadi sebelumnya, kalau memotong sumbu X di 2 titik, artinya apa ya? Artinya bahwa nilai D-nya harus lebih besar dari 0. Memotong di 2 buah titik, nilai D-nya harus lebih besar dari 0. D itu diskriminan. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Maka tinggal kita ganti di sini bahwa B kuadrat min 4AC harus lebih besar dari 0. Dari sini, ini siapa? Ini adalah A. Kemudian P plus 2 adalah B, sedangkan sisanya adalah C. Kita tulis di sini bahwa A adalah P, B-nya adalah P plus 2, C-nya adalah min P plus 4. Maka kita tinggal ganti bahwa B yang dimaksud adalah P plus 2 kuadrat, min 4 A-nya adalah P, C-nya adalah min P plus 4.
Kita uraikan ya, berarti P kuadrat plus 4P plus 4. Kemudian ini min 4 kali min P berarti plus 4P kuadrat min 16P lebih besar dari 0. Yang punya P kuadrat kita gabung dengan yang P kuadrat, kemudian yang punya P kita gabung dengan yang P saja, yaitu berarti di sini 5P kuadrat min 12P plus 4 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita faktorkan. Di sini berarti 5P sama P, berarti di sini ada 2 ya. 4 itu perkalian 2 kali 2. Ini menghasilkan min 12. Kalian bisa coba-coba bagaimana cara memfaktorkannya. Kemudian ini min, ini juga harus min karena harus menghasilkan min 12 dan 4. Maka di sini kita dapatkan 5P sama dengan 2. P-nya sama dengan 2/5 atau P min 2-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 2. Ingat, bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Betul, buat garis bilangan ya. Garis bilangan di sini ada 2/5 dan 2. Karena dia ini P-nya di sini semuanya positif, kita ambil dia plus, min, plus. Maka di sini ini ada lebih besar ya. Lebih besar berarti nilai yang plus, yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti bukan yang min di sini, di himpunan penyelesaiannya adalah yang bernilai plus. Maka himpunan penyelesaiannya ini. Kenapa diawali dari plus min plus? Karena A-nya itu adalah P. A-nya sama dengan P. Sedangkan P di sini kita menemukan adalah bilangan semuanya positif. Maka di sini plus min plus. Maka HP-nya jadi apa? Jadi batas-batas nilai P yang memenuhi adalah bahwa P-nya harus kurang dari 2/5 atau P-nya harus lebih besar dari 2. Ini adalah penyelesaiannya. Fungsi kuadrat berikut selalu terletak di atas. Di atas sumbu X artinya apa? Kalau selalu di atas artinya dia ini tidak memotong atau tidak menyinggung. Berarti artinya D-nya harus lebih kecil dari 0. D itu apa tadi? B kuadrat min 4AC harus lebih kecil dari 0. Kalau di sini yang sebagai A adalah siapa? 3K, yang sebagai B adalah min 6, yang sebagai C adalah 1. Ini B ya, dan ini adalah C-nya. Maka B-nya di sini adalah min 6 pangkat 2, min 4, A-nya 3K, C-nya adalah 1. Maka di sini sama dengan 36, min 12K lebih kecil 0. Maka kita bisa tuliskan bahwa 36 lebih kecil dari 12K. Atau kita bisa putar 12K ini harus lebih besar dari 36, maka K-nya lebih besar dari 36/12. Maka sama dengan berapa kalau kita sederhanakan? 36 dibagi 12 adalah 3. Maka K-nya di sini harus lebih besar dari 3. Lakukan sekarang kerja keras dan terima apa yang sudah kalian dapatkan.
yakin bahwa kalian bisa. Sampai jumpa!